Selamat datang Bapak Ibu peserta BIMTEK Penerapan SPM Suburusan Bencana. Saat ini kita telah sampai pada unit pelatihan 2.5. Unit pelatihan ini membahas subkegiatan penyusunan rencana kontingensi. Unit pelatihan ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu pertama, unit ini memberikan penjelasan umum tentang apa itu rencana kontingensi, atau lebih sering kita kenal dengan singkatan RENKON, sehingga Bapak Ibu menjadi lebih mengenal bagaimana fungsi, kedudukan, maupun kegunaan RENKON itu sendiri. Yang kedua, sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bahwa subkegiatan disusun atas komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Nah, pada unit pelatihan ini, Bapak Ibu juga akan diberikan penjelasan tentang komponen dan target capaian SPM pada subkegiatan penyusunan rencana kontingensi. Yang ketiga, unit pelatihan ini juga akan menjelaskan mutu layanan pada tiap-tiap target capaian SPM pada subkegiatan penyusunan rencana kontingensi. Dan yang terakhir, pada unit pelatihan ini juga diberikan gambaran tentang kerangka penganggaran dalam penyusunan rencana kontingensi. Oleh karena itu, kami berharap setelah Bapak Ibu mengikuti unit pelatihan ini, maka Bapak Ibu sekalian dapat menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya dalam pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi di daerah Bapak Ibu. Sebagaimana tujuan unit pelatihan yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu gambaran umum apa sih itu rencana kontingensi. Perencanaan kontingensi atau RENKON didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan ke depan guna mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau situasi krisis. Rencana kontingensi pada prinsipnya dibuat untuk mengatasi keadaan tidak menentu. Karena ketidakmenentuan keadaan, maka harus digunakan asumsi dan kesepakatan-kesepakatan terkait skenario, tujuan, dan tindakan, baik tindakan teknis maupun manajerial. Pada RENKON juga disepakati sistem tanggapan dan pengerahan sumber daya berdasarkan kesepakatan skenario tersebut. Jadi, melalui perencanaan kontingensi, akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat bencana. RENKON ini sendiri apabila digunakan secara baik, maka ini bisa menjadi salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam menangani masa krisis pada saat terjadi bencana. Jadi, apabila daerah Bapak dan Ibu sekalian memiliki dokumen rencana kontingensi yang baik, maka dokumen tersebut dapat digunakan saat terjadi masa kritis. Pada saat masa kritis itulah Bapak dan Ibu dapat menggunakan RENKON. Dalam lingkup sistem perencanaan penanggulangan bencana, RENKON termasuk kepada perencanaan teknis untuk mengatasi situasi krisis, di mana komando dan sasaran kebijakan tanggap darurat belum ditetapkan. Struktur perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia menempatkan kajian risiko bencana sebagai hulu sistem. Kajian risiko bencana menjadi dasar teknokratis dalam menyusun rencana penanggulangan bencana, yang merupakan rencana induk penanggulangan bencana untuk seluruh fase penanggulangan bencana. Pada tiap-tiap fase, juga terdapat perencanaan teknis yang arah dan kebijakannya tidak terlepas dari rencana penanggulangan bencana. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008, rencana kontingensi merupakan perangkat bantu operasional dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau RPKB. RPKB sendiri merupakan perencanaan penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat bencana. Jika RPKB disusun untuk seluruh jenis kejadian bencana, maka rencana kontingensi bersifat single hazard atau hanya disusun untuk satu skenario kejadian bencana saja.
Nah, rencana kontingensi yang baik akan mampu diaktifasi sebagai rencana operasi pada saat terjadi bencana. Dalam konteks operasi tanggap darurat bencana, Renkon berfungsi untuk mempercepat penanganan awal dan memberikan kerangka dasar pada operasi darurat bencana yang tengah berlangsung. Dalam skema perencanaan P atau P-Plan yang biasa digunakan sebagai alur untuk membangun rencana operasi tanggap darurat bencana, jadi Bapak Ibu disebut P-Plan karena alur perencanaannya merupai huruf P. Nah, dalam skema tersebut, Renkon ditujukan untuk memberikan referensi yang memadai saat menyusun formulir informasi bencana untuk penetapan status dan tingkat kedaruratan bencana. Di samping itu, pada fase-fase awal tanggap darurat bencana, Renkon juga ditujukan untuk memberikan referensi bagi pengelola operasi darurat bencana dalam mengambil pilihan strategi sesuai dengan sasaran operasi yang akan dicapai. Renkon berdasarkan fungsinya digunakan pada dua kondisi, yaitu penggunaan Renkon pada masa krisis dan penggunaan Renkon pada masa tanggap darurat bencana. Pada masa krisis, Renkon berfungsi untuk memberikan dasar operasi penyelamatan pertolongan evakuasi dan memberikan dasar penyusunan rekomendasi status darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat. Jadi, pada saat kejadian bencana di mana status darurat dan komando tanggap darurat bencana belum ditetapkan, maka Renkon dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan penanganan awal dan penetapan status darurat bencana. Sementara itu, pada masa tanggap darurat, Renkon dapat menjadi dasar yang memadai dalam menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana. Jadi, setelah status darurat ditetapkan dan komando tanggap darurat bencana ditetapkan, maka Renkon langsung berubah fungsi menjadi dasar bagi para penyelenggara operasi tanggap darurat bencana untuk menetapkan rencana operasi. Berdasarkan posisi dan fungsi Renkon tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Dalam fungsinya sebagai dasar bagi penyusunan RENOPS atau rencana operasi tanggap darurat, maka Renkon dituntut untuk mampu memfasilitasi kebutuhan rencana operasi. Yang kedua, dalam fungsinya sebagai dasar bagi penetapan status bencana, maka Renkon menjadi bahan verifikasi utama dari hasil kaji cepat bencana. Yang ketiga, dalam fungsinya sebagai dasar bagi operasi respon awal kejadian bencana, maka Renkon menjadi dasar operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi sebelum SKPDB ditetapkan. Ketiga fungsi di atas tadi sebetulnya harus dilihat secara menyeluruh. Namun, sayangnya kita biasanya tidak melihat hal tersebut secara komprehensif, sehingga banyak sekali Renkon yang sudah dibuat namun tidak dapat dijadikan atau tidak dapat digunakan secara optimal pada saat operasi tanggap darurat bencana. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat mengambil benang merah mengapa Renkon diperlukan. Situasi pada saat kejadian bencana adalah kondisi yang tidak menentu. Ada banyak ketidakpastian data, sehingga para pengambil kebijakan mengalami kekurangan informasi untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam kondisi yang tidak menentu tersebut, Renkon hadir dengan memperhitungkan asumsi dan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kekurangan informasi tersebut diharapkan dapat dijembatani oleh Renkon sehingga masa krisis tetap dapat dikelola dan ditangani dengan baik. Renkon disusun oleh BPBD dengan melibatkan pihak terkait operasi tanggap darurat bencana, baik itu dari instansi pemerintah
maupun instansi non-pemerintah. Keterlibatan banyak pihak dalam menyusun dan menyepakati Rencon ini juga diharapkan dapat mengkonsolidasikan seluruh sumber daya daerah yang mungkin perlu dimobilisasi pada saat kejadian bencana. Di samping itu, Rencon disusun agar mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tingkat dan status kedaruratan bencana, dan menjadi acuan bagi Komandan Penanganan Darurat Bencana ketika menetapkan dan menyusun rencana operasi. Ada beberapa karakteristik layanan pada subkegiatan Rencon ini. Yang pertama, sifat layanan dari Rencon ini adalah layanan pokok, karena Rencon merupakan salah satu dokumen yang memberikan konten, konsep standar untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Sedangkan struktur komponen pada subkegiatan ini adalah komponen terpadu, karena antar komponennya saling berkaitan, sehingga implementasinya pun harus dilakukan secara sekaligus. Asumsi dan skenario yang digunakan dalam penyusunan Rencon ini harus didasarkan pada hasil kajian risiko bencana yang sebelumnya sudah dibahas pada unit pelatihan 2.3. Oleh karena Rencon hanya disusun untuk satu skenario kejadian bencana saja, maka Rencon yang disusun difokuskan kepada bencana-bencana prioritas yang ada di daerah. Untuk pedoman ataupun teknis penyusunan Rencon dapat mengacu kepada peraturan kepala ataupun NSPK yang dikeluarkan oleh BNPB. Sasaran untuk subkegiatan penyusunan Rencon ini adalah tersedianya data informasi tentang rencana kontingensi dalam bentuk dokumen resmi. Sementara untuk indikator subkegiatan, ini adalah persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah atau legal. Jadi, keterpenuhan sasaran subkegiatan ini dihitung jika Rencon yang disusun telah dinyatakan sah atau legal oleh pemerintah daerah, sehingga bisa digunakan untuk pengelolaan masa krisis dan tanggap darurat bencana. Subkegiatan penyusunan Rencon memiliki dua komponen penyusun, yaitu satu, penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencon, dan dua, diskusi publik terhadap dokumen Rencon yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal. Komponen pertama, yaitu penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan Rencon, memiliki target capaian yaitu dokumen rencana kontingensi dengan nilai bobot kepentingan sebesar 40%. Target capaian tersebut hanya jika daerah Anda belum atau sedang menyusun rencana kontingensi. Sedangkan untuk komponen kedua, yaitu diskusi publik terhadap dokumen Rencon yang sedang disusun, untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal. Komponen ini memiliki dua target capaian. Target capaian yang pertama yaitu dalam bentuk legalitas dokumen Rencon dengan bobot kepentingan sebesar 60%. Seperti halnya target capaian pada komponen pertama, target capaian ini juga hanya berlaku jika daerah Anda belum atau sedang menyusun Rencon. Sehingga dengan demikian, total nilai bobot kepentingan seluruh target capaian untuk kondisi apabila pemerintah daerah belum atau sedang menyusun Rencon adalah menjadi 100%. Selanjutnya untuk target capaian kedua, yaitu laporan efektivitas pemanfaatan Rencon untuk daerah-daerah yang telah memiliki dokumen Rencon yang legal dengan nilai bobot kepentingan sebesar 100%. Target capaian ini hanya diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen rencana kontingensi. Jadi, apabila daerah Anda sudah memiliki dokumen Rencon yang sah, maka target capaiannya menjadi berupa laporan efektivitas pemanfaatan Rencon
dengan nilai bobot kepentingan sebesar 100%. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan. Mutu layanan ini adalah gambaran kualitas minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada warga negaranya. Mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan ini menggambarkan persentase ketercapaian kualitas minimum tiap-tiap target capaian. Nilai bobot ini nanti akan berguna untuk melihat ketercapaian dari komponen penyusun kegiatan itu. Nilai maksimum dari jumlah bobot mutu layanan adalah sama dengan nilai maksimum bobot kepentingan pada target capaian komponennya. Dengan demikian, idealnya capaian mutu layanan tersebut bernilai 100% jika total bobot yang dicapai sama dengan nilai bobot kepentingannya. Pertama adalah mutu layanan untuk target capaian penyediaan dokumen Renkon. Target capaian ini memiliki 7 lingkup dan beberapa mutu layanan. Lingkup pertama yaitu periode penyusunan dengan mutu layanannya dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Hal ini memiliki bobot mutu layanan sebesar 2%. Lingkup kedua yaitu skenario kejadian. Dengan mutu layanannya dilihat dari proses penentuan skenario kejadian yang harus berdasarkan pertama sejarah kejadian dan kedua analisa dari referensi lain seperti hasil kajian para ahli terkait dan lain-lain. Masing-masing dasar penentuan skenario tersebut memiliki bobot mutu layanan sebesar 2%. Lingkup yang ketiga adalah skenario dampak. Lingkup ini memiliki mutu layanan dilihat dari kedalaman dan dasar acuan analisa penentuan skenario dampak, yaitu 1. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dengan bobot mutu layanan sebesar 1%. Dan kedua, kedalaman analisa skenario dampaknya melingkupi komponen penduduk, sarana prasarana transportasi, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana perekonomian daerah, sarana prasarana energi dan listrik, sarana prasarana domestik, serta sarana prasarana pemerintahan. Masing-masing komponen tersebut memiliki bobot mutu layanan sebesar 1%. Lingkup yang keempat yaitu sasaran dan strategi operasi penanganan darurat bencana. Lingkup ini memiliki mutu layanan berdasarkan skala prioritas strategi operasi yang ditetapkan, yaitu menyelamatkan nyawa, stabilitas keadaan darurat, serta pengamanan aset dan properti. Masing-masing skala prioritas tersebut memiliki bobot mutu layanan sebesar 2%. Lingkup yang kelima yaitu keorganisasian penanganan darurat bencana. Mutu layanannya ada 3. Yang pertama, unit-unit operasi pelaksana strategi operasi. Yang kedua, lembaga-lembaga yang terlibat dalam operasi. Dan yang ketiga, Yang pertama, unit-unit operasi pelaksana strategi operasi. Yang kedua, lembaga-lembaga yang terlibat dalam unit operasi. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang disusun dengan prinsip kesatuan komando dan rentang kendali. Masing-masing mutu layanan tersebut memiliki bobot sebesar 2%. Lingkup keenam yaitu fasilitas operasi penanganan darurat bencana. Lingkup ini juga memiliki 3 mutu layanan, yaitu fasilitas operasi yang diaktifkan, kemudian yang kedua peta penempatan fasilitas operasi, dan yang terakhir adalah fungsi fasilitas operasi aktif. Masing-masing bobot mutu layanan adalah sebesar 2%. Lingkup yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengelolaan sumber daya. Lingkup ini memiliki 7 poin mutu layanan, yaitu ketersediaan sumber daya dengan bobot mutu layanan sebesar 2%. Kemudian yang kedua, kebutuhan sumber daya pada tiap-tiap unit operasi untuk melaksanakan strategi operasi dengan nilai bobot mutu layanan sebesar 2% juga. Dan kemudian yang ketiga, rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya
dengan bobot mutu layanan sebesar 4%, yang dibagi ke dalam 4 hal yang masing-masingnya memiliki bobot mutu layanan sebesar 1%, yaitu kerjasama dengan daerah tetangga, yang kedua bantuan mandiri masyarakat dan lembaga non-masyarakat, yang ketiga bantuan pemerintah vertikal, dan yang terakhir adalah pengadaan sumber daya. Nah, misalnya pemerintah daerah Bapak Ibu dalam menyusun Renkon telah menyertakan peta penempatan fasilitas operasi. Maka itu artinya Renkon yang disusun tersebut telah memenuhi mutu layanan sebesar 2%. Demikian juga jika kita ingin menentukan keterpenuhan mutu layanan yang lain. Nah, total bobot mutu layanan maksimum untuk target capaian ini adalah sebesar 40%. Kedua, mutu layanan untuk target capaian legalitas dokumen Renkon. Target capaian ini memiliki 4 lingkup dengan total bobot layanan maksimumnya yaitu sebesar 60%. Lingkup yang pertama adalah dalam hal keterwakilan. Mutu layanannya dapat dilihat dari keterlibatan elemen pemangku kepentingan pada diskusi publik, yang bobot mutu layanannya adalah sebesar 10%. Lingkup yang kedua adalah komitmen operasi gabungan. Lingkup ini memiliki 2 poin mutu layanan yang masing-masing memiliki bobot mutu layanan sebesar 10%, yaitu 1. Kontribusi sumber daya operasi penanganan darurat bencana, dan yang kedua 1. Komando operasi dan rentang kendali operasi penanganan darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah. Lingkup yang ketiga adalah berita acara. Lingkup ini memiliki 4 poin mutu layanan yang masing-masing memiliki bobot sebesar 5%, yaitu yang pertama, kesepakatan berbagi sumber daya dalam operasi penanganan darurat. Yang kedua, kesepakatan rantai komando. Yang ketiga, kesepakatan Renkon sebagai dasar penetapan status tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah kesepakatan rencana kontingensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi darurat bencana. Terakhir adalah lingkup legalitas dokumen. Lingkup ini dilihat dari bentuk legalitas dokumen Renkon yang disepakati oleh seluruh komponen pemerintah dan non-pemerintah. Lingkup ini memiliki bobot mutu layanan sebesar 10%. Misalnya Renkon yang disusun oleh daerah Anda telah memiliki legalitas yang disepakati oleh seluruh komponen pemerintah dan non-pemerintah. Maka artinya Renkon yang disusun telah memenuhi mutu layanan sebesar 10%. Ketiga, mutu layanan untuk target capaian laporan efektivitas pemanfaatan Renkon. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mutu layanan ini diperuntukkan hanya bagi daerah yang telah memiliki dokumen Renkon yang legal dan sah. Target capaian ini memiliki 1 lingkup dan 4 poin mutu layanan. Pertama, capaian target subkegiatan geladi kesiapsiagaan terhadap bencana dalam tahun berjalan dengan bobot sebesar 30%. Kedua, capaian target subkegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dalam tahun berjalan dengan bobot sebesar 20%. Yang ketiga, capaian subkegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun berjalan dengan bobot sebesar 20%. Dan keempat, capaian subkegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana jika terjadi bencana pada tahun berjalan dengan bobot sebesar 30%. Jadi, misalkan pemerintah daerah Bapak Ibu telah memiliki Renkon yang sah. Maka kita lihat apakah pada tahun tersebut Bapak Ibu ada melakukan subkegiatan geladi kesiapsiagaan. Jika ada, maka keterpenuhan mutu layanannya berarti adalah senilai 30% dari nilai capaian subkegiatan geladi kesiapsiagaan tersebut. Demikian juga jika kita ingin menentukan keterpenuhan mutu layanan untuk 3 poin yang lain.
Idealnya, total bobot maksimum untuk target capaian ini adalah sebesar 100%. Dengan memperhatikan komponen, target capaian, dan mutu layanannya, maka terlihat beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Tabel kerangka penganggaran ini dapat dilihat pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM suburusan bencana pada halaman 230. Kerangka penganggaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Namun untuk misalnya personil dan rangkaian pekerjaan yang bersifat wajib, maka sebaiknya mengikuti kerangka penganggaran yang ada. Untuk komponen penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan renkon, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, dalam penyusunan rencana kontingensi dibutuhkan biaya tenaga ahli, antara lain ahli manajemen penanggulangan bencana, ahli kebijakan publik, ahli manajemen sumber daya, dan ahli sarana prasarana wilayah. Juga ahli hidrologi bagi daerah yang memiliki potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ahli geologi, vulkanologi, atau geodesi bagi daerah yang memiliki potensi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor khususnya gerakan tanah. Dan ahli kesehatan masyarakat bagi daerah yang memiliki potensi bencana epidemi dan wabah penyakit. Selain biaya tim ahli, juga dibutuhkan biaya tim pendukung dan materi pendukung. Biaya tenaga pendukung terdiri atas biaya fasilitator dan biaya tenaga administrasi. Sementara untuk biaya materi pendukung berupa dokumen KRB, album peta KLB, profil kabupaten kota, dan juga data sumber daya dan aset kabupaten kota. Untuk komponen diskusi publik terhadap dokumen renkon yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal. Beberapa komponen biaya perlu diperhatikan, khususnya untuk perbanyakan materi, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Komponen biaya tersebut diperlukan untuk rangkaian kegiatan seperti persiapan umum dan sosialisasi penyusunan renkon. Kemudian lokakarya koordinasi pimpinan OPD, rapat teknis, diskusi publik, audiensi dengan unsur pimpinan daerah, lokakarya sosialisasi akhir yang dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan gladi kesiapsiagaan misalnya. Kemudian finalisasi dan legalisasi. Dan terakhir rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan renkon. Setelah mengikuti materi pada unit pelatihan ini, kami harapkan Bapak Ibu memahami gambaran umum subkegiatan penyusunan renkon, bahwa renkon harus bersifat fungsional dan harus dapat langsung diaktifasi pada masa krisis. Bapak Ibu juga diharapkan telah mengetahui komponen, target capaian, dan mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada subkegiatan penyusunan renkon. Di samping itu, setelah mendapatkan unit pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan telah memiliki gambaran tentang kerangka penganggaran untuk subkegiatan penyusunan renkon ini. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Bapak Ibu peroleh dari unit pelatihan ini, silakan isi kuis yang telah disediakan. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, diberikan seperangkat data untuk menyusun rencana anggaran biaya dengan menggunakan tabel kerangka penganggaran yang telah disediakan.
Kami berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu dapat melanjutkan ke unit pelatihan 2.6. Terima kasih, selamat berlatih dan kami tunggu Bapak Ibu di unit pelatihan 2.6.